sangat berterima kasih atas kedatangan orang Bapak dari Ombudsman untuk melihat langsung daripada pelayanan dari Bapakti Asih atau untuk pelayanan internet. Tentu internet yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kominfo sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu masalah kekuatan sinyal itu yang menjadi sedikit kendala dalam hal ini. 10 Android memakai sudah mulai lelet, dan tentu keluhan masyarakat sangat banyak tentang itu. Penggunaan internet yang sudah diberikan oleh Kominfo melalui Bapakti Asih sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan kita memakai selama 24 jam sampai 24 jam, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang anak-anak sekolah waktu pandemi yang kemarin-kemarin sangat butuh. Terpasang pada bulan 11 tahun 2020. Ini Pak, sejak terpasang ya baik dan bisa dimanfaatkan secara baik, dan cuman akhir-akhir ini aja Pak, ya mungkin karena juga ya kita di sini situasi kita kurang ini bersahabat, misalnya Pak, kalau misalnya situasi hujan, jadi kadang juga bisa jadi dia lelet, dan terus jaringannya memang pada awal-awalnya bagus Pak, cuman ya karena juga kita di Nias ini sering ada pemadaman listrik, jadi kadang juga agak terganggu sedikit Pak. Itu aja, jadi makanya kadang juga sering ini dia. Ibu hamil tidak menetap lah Pak, ada 5 orang, kalau setelah pertus ya berkurang. Oke. Per hari ada? Rata-rata berapa? Berapa kali ada? 2 orang. Oke. Udah kami pakai, tapi mungkin karena jaringan kurang bagus, ya kami pakai aja lah data kami dulu di melalui HP. Bermanfaat sih Pak, tapi nggak lama Pak, nggak bagus jaringannya. Jaringan. Seperti ngirim data Oke, ke pasien. Oh ya. Itu kirim ke mana? Ke puskesmas. Iya. Data-data. Kalau udah siap dikerjakan langsung dikirim. Iya. Oh, setiap kegiatan langsung dikirim. Iya, karena tiap hari online datanya Pak. Oh, oke. Langsung dari puskesmas online ke BPJS. Gimana ya? Gimana lah? Biar bagus jaringan internetnya, biar bisa lancar ya, di tempat digunakan. Iya. Pertama dulu kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Komisaris, juga dari Pak Direktur Bakti telah mengunjungi kami. Jadi pertama dulu mengenai jaringan yang sudah terpasang, itu kami ucapkan terima kasih. Memang pada saat ini ada beberapa wilayah kita yang termasuk di daerah ini baru dibangun tower dari Telkom, jadi
sebelumnya sangat membantu sekali ya, terutama untuk pengiriman data. Walaupun mungkin keluhan di sana sini ada, terutama ini mungkin karena bandwidth dari yang kita sediakan itu Pak, dari yang ini seperti di sini hanya 2 atau 4 itu, jadi memang lambat. Itu kelemahannya. Kemudian juga terpengaruh dengan karena teknologi satelit ya, cuaca juga sangat mempengaruhi. Itu. Kemudian memang kami harapkan kalau ke depan memang bagusnya dikontrol secara periodik. Coba seperti ini tadi juga baru tahu kami sebenarnya. Kami dari Diskominfo kadang juga nggak mengetahui kalau teknisi turun pun nggak kami ketahui. Terus terang saja kami dari Dinas Kominfo memang bukan tidak peduli, tetapi intinya kami belum mengetahui apa masalahnya. Itu kadang-kadang. Jadi mungkin ini koordinasi juga dari bakti ke Dinas Kominfo daerah atau kabupaten itu perlu ditingkatkan juga. Ya, itu mungkin sarannya. Pemasangan wifi di Pustu Majingetana SE bagusnya berlangsungnya hanya 3 hari saja, selebihnya kadang tidak bisa berfungsi, tidak digunakan lagi sampai dengan sekarang. Baik, tentunya masukan kendala yang kami hadapi di lapangan ini menjadi evaluasi berharga. Satu hal yang akan kami tindak lanjuti dalam waktu dekat adalah perbaikan koordinasi ya. Kalau dan hal-hal yang sederhana seperti sosialisasi terkait dengan pengaduan dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang terkait teknis, dalam waktu dekat kami juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk solusi-solusi teknologi yang ternyata berpotensi untuk kita migrasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya pikir kita peninjauan kita hari ini cukup efektif. Itu ada beberapa titik. Yang pertama adalah kita lihat aset itu sudah memang dipasang, aset negara. Tinggal utilisasi, daya gunanya itu kan efektivitas, efisiensinya berjalan. Terutama memang ada 2 hal minimal. Yang pertama adalah masalah alat itu sendiri. Alat itu sendiri punya cycle atau siklus atau daur hidup yang memang relatif cepat. Jadi oleh karena itu memang menggunakan teknologi ICT, Information Communication Technology, memang kita harus berpacu dengan waktu karena dia akan cepat obsolete. Jadi kita itu yang pertama. Yang kedua, namanya itu Information Communication Technology. Komunikasinya harus jalan. Kalau nggak jalan, ya kita ngomong ICT, komunikasinya nggak jalan ya. Sehingga antara user dengan provider gitu kan, dalam sini bakti atau negara dengan user ini, niatnya negara ini sudah baik sekali untuk mengatasi, ya kan, waktu itu ada COVID sehingga harus semua cepat. Niat sudah ada, alat sudah ada, tapi kita nggak utilize dengan baik gitu kan. Nah, ini yang perlu Pak, karena ini bagaimanapun pelayanan publik kan harus kita tingkatkan. Nah, yang ketiga adalah masalah orangnya, manajemen of change kita gitu, ya kan. Bagaimana kita mempersiapkan alat yang begitu canggih? Kita ada nggak sosialisasi, Pak? Sini Pak. Bapak pernah nggak ada sosialisasi mengenai ini diterangkan? Waktu itu ada kursus singkat 1 hari atau apa? Bagaimana nanti seterusnya ada? Iya, memang cuman kalau masalah sosialisasi kayaknya nggak ada, cuma udah tahu aja lah. Kami udah siap apanya kita itu udah bisa dipakai. Jadi artinya itu aja. Jadi artinya kita manajemen perubahan itu mempersiapkan orang. Jadi ini kan alat. Jadi alat ini bisa berfungsi kalau orangnya sendiri bisa memanfaatkan. Orang itu harus dikasih knowledge mengenai apa, ya kan? Jadi ini fungsinya bagaimana yang berikutnya adalah perawatan, kontinuitas gitu kan, maintainability atau sistem perawatan kita sehingga ini bisa sustain gitu. Ini dipasang 2020, sekarang 2022, 2 tahun, terutilisasi 3 hari. Ini kan sangat-sangat menghamburkan di negara sebenarnya. Nah, karena sekarang perkembangan teknologi sehingga di sini tower sudah jalan dan lain-lain, jadi
spesifikasi alat ini, kita punya spesifikasi alat kalau nggak salah tadi 3 ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 10 ya, gitu sampai 10. Nah itu nanti tolong dari itu Pak, dari Kominfo di sini itu dibuat listnya. Nah, kira-kira penempatan berikutnya kemana? Karena mungkin di sini tidak optimal lagi. Kita cari di tempat lain, tetapi jangan kita ulangin lagi seperti tadi. Password hanya di WA, ya kan? Kalau handphonenya dicuri orang kan, ya kita nggak bisa. Kan di handphonenya yang nggak dicatat juga di mana-mana. Nggak dikasih tahu ke orang lain, minimal ya 2 orang lah, ya kan? Yang kedua perubahan mengenai password. Jadi kita harus siapkan pemindahannya nanti Pak, biar optimal. Yang kedua alat-alatnya tadi, baru persiapan orangnya sehingga terjadi kontinuitasnya itu Pak. Jadi jangan lagi kita nanti mendengar lagi kalau misalnya ini kita utilize pas selama 2 tahun dan memang alatnya itu yang sudah semakin lama makin obsolete, itu nggak ada masalah. Ini kan masalahnya waktu golden age-nya ini sekarang ini, zaman dia masih hebat aja cuma 3 hari, ya kan? Rugi benar negara ini. Itu kira-kira Pak ya. Jadi ke depan nanti itu Pak, saya pikir sih dari Pemda, pemerintah daerah bikin sama Bakti lah Pak ya. Bakti koordinasi nanti penempatan mau kemana gitu. Dan itu Pak, jangan kita ulangi lagi Pak kesalahan di sini, tidak mempersiapkan orang dan informasi. Jadi Bapak nanti PIC dari Pemda ada, PIC dari Bakti ada, sehingga tidak terjadi apa-apa. Jadi nanti siapapun nanti Bapak bisa sharing kepada teman-teman tertentu di sini sehingga bisa digunakan. Walaupun itu password memang rahasia, tetapi bukan berarti hanya Bapak sendiri yang tahu dan Bapak sendiri juga tidak hafal masalahnya, hanya di HP. Kalau Bapak hafal kan lumayan Pak, hilang HP-nya masih bisa. Nah, itu Pak, kira-kira. Terima kasih, selamat sore. Semoga kita sehat dan berjaya dalam pelayanan publik semakin bagus ke depan, berkualitas. Ya Pak, terima kasih. Ini dulu Pak, semua deh.